Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Paujan Ali, NPM 201000010 dari kelas 05 dengan dosen pengampu Ibu Sintia Rahmi, SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya di sini untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kewenangan hakim dan kekuatan hukum persidangan daring atau online. Sebelum itu, mari kita ketahui alasannya terlebih dahulu. Kehadiran coronavirus yang menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal. Kondisi yang tidak pasti telah hadir dan membawa masyarakat di seluruh dunia tidak mempunyai pilihan lain selain terus bergerak dan melanjutkan hidup. Di balik kondisi yang tidak pasti ini, ada tantangan yang harus dihadapi dari seluruh aspek kehidupan termasuk dunia peradilan. Proses peradilan dan layanan akses keadilan harus dapat dijamin berjalan dengan baik karena terhentinya proses peradilan akan berdampak besar bagi stabilitas keamanan bangsa dan negara serta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Penanganan terhadap perkara di pengadilan tidak dapat dihentikan sekalipun dalam kondisi pandemi. Persidangan di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar tidak hanya bagi keselamatan warga peradilan tetapi juga para pencari keadilan. Ke pembahasan yang pertama tentang kewenangan kehakiman. Kewenangan hakim diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Juga diatur dalam pasal 1/8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan diberikan kewenangan istimewa akibat efek COVID, yaitu hakim diberikan kewenangan oleh SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang bahwa adanya keadaan yang luar biasa, yakni kejadian pandemi COVID-19 yang sudah merebak ke seluruh dunia. Pembahasan selanjutnya, kekuatan hukum persidangan daring atau online. Dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kehadiran terdakwa dalam persidangan adalah merupakan sebuah keharusan. Hal ini secara jelas terlihat di dalam pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana pasal tersebut berbunyi, pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Jikalau merujuk kepada pasal tersebut, maka secara jelas dan terang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengharuskan terdakwa hadir secara fisik dalam persidangan. Namun demikian, masalah COVID-19, di mana persidangan dilakukan secara virtual, online dengan merujuk kepada ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Persidangan secara daring atau online memiliki kekuatan hukum yang kuat sama dengan persidangan konvensional, tetapi memiliki beberapa kelebihan, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses keadilan melalui pengadilan. Namun pada sisi yang lain, dihadapkan pada prinsip pemeriksaan secara langsung yang dianut dalam hukum acara saat ini. Namun pada sisi lain, masyarakat membutuhkan mekanisme penyelesaian sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.